Kenapa sih kok kita harus mengakui diri kita ini adalah positif? Ini terlepas dari bagaimana tingkah kalian, bagaimana profesi kalian atau akhlak kalian ya gitu. Dalam konteks Arif Masih ini semua itu nggak ada. Jadi yang harus utama kalian lakukan adalah mengakui diri kalian adalah positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Manusia terlahir sudah dibekali oleh 5 panca indera, yaitu ada yang zahir dan ada yang batin. Tapi kenapa dengan beranjaknya kita dewasa, yang berupa batin ini lambat namun pasti dia akan tertutup satu persatu, bahkan semuanya gitu. Dan yang mau kita bahas adalah bagaimana sih gitu cara agar terbukanya sebuah mata batin pada diri seseorang. Jadi sebelum saya lanjut berbicara, gak ada salahnya buat kalian subscribe dulu channel Bumis Mahakam. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita balik lagi ke mata batin. Mata batin seseorang ini letaknya adalah di cakra ajna. Cakra ajna adalah di bagian kening. Jadi di antara kedua alis kita, di tengah-tengah itulah yang namanya cakra ajna. Dan yang sulit untuk melangkah ke season selanjutnya agar terbukanya mata batin seseorang, yaitu adalah niat sungguh-sungguh kita, kedisiplinan dan sebagainya. Apa aja sih fungsi dari mata batin yang terbuka? Jadi banyak banget ya. Selain kita bisa melihat makhluk-makhluk astral, kodam-kodam pendamping dan sebagainya, kita bisa memiliki intuisi yang tajam, karena itu penting banget gitu. Itu larinya nanti kita adalah di sebuah rasa ya gitu. Tentang mata batin, banyak banget pakar-pakar spiritual maupun orang yang tertarik untuk mendalami spiritual ingin cepat-cepat terbuka mata batinnya gitu. Padahal sebenarnya gampang-gampang sulit. Selain tadi itu yang saya jelaskan adalah niat yang sungguh-sungguh. Mata batin ini tidak bisa kita aplikasikan kalau hanya untuk sebuah penasaran aja, menghilangkan rasa penasaran kita gitu. Oke, singkat cerita saya akan jelaskan bagaimana cara terbukanya mata batin. Yang pertama adalah melakukan teknik Arif Masih. Apa sih yang dimaksud dengan Arif Masih? Arif Masih adalah sebuah pengukuhan diri yang positif. Jadi pengakuan diri kita ini untuk hal-hal yang positif. Itu dulu yang harus kita terapkan, karena itu sangat penting banget untuk melangkah ke season selanjutnya. Kenapa sih kok kita harus mengakui diri kita ini adalah positif? Ini terlepas dari bagaimana tingkah kalian, bagaimana profesi kalian atau akhlak kalian ya gitu. Dalam konteks Arif Masih ini semua itu nggak ada. Jadi yang harus utama kalian lakukan adalah mengakui diri kalian adalah positif. Itu semua untuk tercapainya sebuah kecapaian yang maksimal. Bagaimana cara teknik Arif Masih Bumis Mahakam? Simak video berikut ini.
Yap, dari gerakan yang sudah saudaraku lihat tadi seperti itu adalah gerakan arifmasi yang harus saudaraku lakukan gitu. Adapun beberapa hitungan untuk pernafasannya. Jadi arifmasi ini adalah sebuah gerakan pernafasan di mana di awal kalian seperti nafas biasa, tarik nafas full, hembuskan pelan-pelan, kurang lebih selama 5 menit lah, 5 sampai dengan 10 menit. Nah, setelah kalian lakukan pernafasan itu, berikutnya adalah kalian tarik nafas full, lalu kalian tahan tepat di bawah pusar kalian. Itu sebanyak 3 kali. Terus kalian lakukan hari per hari. Karena arifmasi ini sangat penting sebagai penenangan diri. Arifmasi ini adalah gerbang untuk kalian masuk ke dimensi lain atau dimensi kebatinan gitu. Seperti itu. Dan langkah yang kedua atau cara yang kedua adalah wirid atau zikir. Oke, di sini yang saudaraku harus pahamin, untuk wirid atau zikir ini memakai atau menggunakan amalan dan doa khusus. Di mana amalan dan doa khusus itu nanti akan kita kasih caranya. Kita langsung baiat dan ijazah langsung dari Bumi Semakam. Kalian cukup mendaftarkan diri. Oke, bagaimana sih cara mendaftarnya? Itu kalian cukup dengan mencantumkan nama, kelahiran, dan nomor WA yang bisa dihubungin oleh pihak kami. Itu di kolom komentar video ini ya. Gitu. Jadi amalan dan doa itu nanti langsung kita baiat. Kita akan menghubungin kalian, dan waktu yang ideal untuk melakukan wirid atau arifmasi tadi itu adalah di waktu tengah malam. Kenapa sih kok harus waktu tengah malam gitu? Sebenarnya waktu-waktu lain itu bisa gitu, tapi waktu khusus ini tuh bisa membuat kalian lebih tenang seperti itu dan lebih fokus. Karena udah jelas ya dalilnya adalah Allah menurunkan rahmatnya itu di sepertiga malam. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan gerakan atau cara meditasi. Oke, cara terakhir ini adalah cara yang paling penting di antara 2 cara sebelumnya, yaitu arifmasi dan wirid tadi gitu. Karena meditasi ini urusannya udah antara kita dan Allah itu sendiri ya gitu. Apa sih meditasi itu? Meditasi adalah sebuah gerakan atau cara diri kita mengontrol semua nafsu, emosi, ambisi kita sebagai manusia di dunia ini. Meditasi ini ada beberapa gerakan yang bisa kalian pilih. Yang mana enak menurut kalian itu ada di video berikut ini. Meditasi, semedi, ataupun tafakur itu adalah elemen penting dalam sebuah spiritual. Seperti halnya gerakan tadi. Dari beraneka ragam gerakan tadi itu saudaraku bisa pilih salah satunya, mana yang menurut saudaraku nyaman dan enak gitu. Dan perlu diingat, di saat proses meditasi ini kalian akan banyak banget merasakan sebuah fenomena yang pasti di awal kalian akan terfikirkan campur aduk seluruh duniawi yang kalian pikirkan, yang ada dalam diri kalian.
itu dia akan berganti dan berganti. Itu caranya untuk mengatasi itu semua, kalian cukup ikutin alurnya. Jangan dilawan untuk berusaha fokus. Ikutin aja. Ikutin terus, nanti kalian akan ngerasa capek sendiri. Di situ nanti kalian akan perlahan-lahan fokus. Terus yang kedua, kalian akan merasakan sensasi yang sangat luar biasa merindingnya. Ini macam-macam ya. Bisa sebuah seperti angin, hembusan angin, suara-suara, maupun interaksi dari makhluk-makhluk di sekitar kalian. Karena orang meditasi itu badan kita ini seperti bercahaya, mengeluarkan aura cahaya. Jadi bangsa-bangsa jin, kodam dan sebagainya itu, dia kalau ngeliat cahaya yang ada di dalam diri kita keluar, dia pasti mendekati. Nah di proses ini, saudaraku, jangan takut, jangan gelisah. Apa yang saudaraku rasakan itu didiamkan. Fokus dengan meditasi tadi. Ikutin nafas per nafas kalian. Ikutin terus. Jadi kalian fokus hanya di situ. Yang ketiga ini kalian akan mengalami yang namanya fase titik nol gitu ya. Jadi seperti badan ini ada yang keluar dari badan kita nih, seperti raga sukma lah bahasanya ya, seperti raga sukma. Dan itu kalian jangan buka mata, kalian tetap pejam, tetap pada tujuan awal tadi, yaitu meditasi. Seperti itu. Jadi banyak banget nanti fenomena yang bakal saudaraku rasakan di saat meditasi ini. Jadi yang perlu saudaraku lakukan adalah diam dan fokus. Sampai pada akhirnya nanti saudaraku akan merasakan yang namanya hening sangat luar biasa. Bahkan kita nggak sadar saat itu kita lagi ngapain. Nah itu berarti mata batin saudaraku sudah terbuka. Lakukan proses dari arifmasi, wirid, dan meditasi ini setiap hari. Karena nggak mungkin langsung terbuka. Jadi semua itu step by step ada prosesnya. Dan setiap orang itu berbeda-beda untuk kapan mata batinnya akan terbuka. Semua tergantung dari niat, kedisiplinan, dan kesungguh-sungguhan saudaraku. Seperti itu 3 langkah untuk terbukanya mata batin seseorang. Dan jangan lupa buat saudara-saudaraku untuk like, subscribe video ini, share kalau memang bermanfaat buat kalian. Sama-sama kita ambil berkahnya, intinya buat kita semua. Semoga saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.